الرحم أقضي الليالي ولا يدرون عدتها ألم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيق حل ساعتهم بكل قوم إلى لم العيد قرم يجر بعد الخميس فقص بحد يرمي بالموج من الأفضل ملتزم كل ملتزم لله محتسب يسر بمدرسه للكفر مظلم حتى بدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها مصولة الرحم مقبولة أبدا منهم بخير أهل وغير بر فلم تنتقى لم تئم هم الجبال فسال عنهم صادمهم ما جرى منهم بكل مصطدم وسال حنين وسال بدر وسال أحدا وصلحت لهم أتى من الوهم المغفر يهم ربعت ما ورد من العيد كل مسود من اللمم والتي بالنبي سمر خاتمة رقم وعلمهم حرف جسم غير منعجم الجسل لهم سمة ما يزهم والورد يمتد بالسم عن السلم تهدي إليك كنا صري نسرهم فتساء الزهر في الأمم كل كم كأنهم في ظهور الخير نقتربا من شدة الحزم لا من شدة العزم وأقول والعدا من بشير أرقى
وصل وسلم وبارك عليه وعلى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العظيم ولا يضيق رسول الله جاهك إذا الكريم تجلى باسمه
بارك عليه وعلى آله وصحبه. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya anbiya'ullah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lidzakirin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i amika ma'alimnahu minha wa ma'lam na'lam. Wa nashkuruka ala jami'i amika ma'alimnahu minha wa ma'lam na'lam. Wa ala kulli hal Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabihi wa atratihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata rafi'ah wa atul maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal hadirina fi zubrati wa mitna ala sunnati wastaqbilna bi ta'atih wa ridna hawda wasqina bi yadi syarifah sabatan hani'atan mari'atan la nadwa bada abada. Summa fi sahbi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jami'i ibadillahi salihin. Summa fi sahbi ashabil hadin al mahdiyyin wa rasyidin al mursyidin dawil qadir ali wal fahril jali sadatin wa imatin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Summa fi sahbi sibtani sayyidati karamain Abi Muhammadin al Hasan wa Abi Abdillah al Husain wal amani syarifani Allah wa indan nas Abi Amarat al Hamzah wa Abil Fadl al Abbas wal Ansar wal Muhajirin wa Adwani Tahirati Ummahatil Mu'minin wa jami'i sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallin fiddin wal awliya was syuhada was sholihin khususan fi sahih musihadil bughdah Sayyid Syarifuddin Muhammadin al-Busiri. Allahumma anfa'na bi barakatihi fid dunya wal akhirah. Summa fi sahih awliya ila ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaibi min masyariqil ardi la magharibiha aina ma kanu aina ma halat arwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa anfa'na min nafahatihim wa amidlana min amdadihim wa alhidna min lahadotihim wa idda alaina wa alaikum wa alal muslimina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa musibatu ahirati fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa fi sahibina wa sahibil hadirin was sami'in wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwati wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maghfura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maghfura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadzal maghfura wa tafarraqana min ba'dihi hadzal tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawalaina mahruman wa la ma'suman wa la ambabika madhuda. Habillahumma fatika musi'ana li muhsinina wa muhsinana li alimina wa alimina li amilina wa amilana li mukhlisina wa hablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhir kalamina minan dunya syahadata alla ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadar Rasulullah wa aqbitna 'alaiha ghayra maftunin wala fatinin wala mughayyirin wala mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus guru kita yang mulia Fadilatul Habib Al-Ustaz Muhammad Najib Al-Habsyi, hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a kamalis sihah wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami cintai Fadilatul Habib Khairul bin Taha bin Zain Al-Idarus selaku Sekretaris Rabithah Alawiyah Kutai Timur, dan juga Al-Habib Fakhrani bin Saleh bin Hamid Al-Khirib, dan juga Al-Habib Fadli bin Saleh bin Hamid bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khirib, dan juga As-Sayyid Ari bin Johansyah bin Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi, dan juga Sayyid Muhammad Sayyid Ahmad bin Luqman bin Helmi Mudakir Al-Habsyi, dan segenap para habib yang lain. Ridho untuk beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, Allah berikan kesehatan, keafiatan, keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, khusus yang berhadir pada malam hari ini, di antaranya Guru Haji Ahyadi, Guru Haji Abdul Majid, Guru Muhammad Zaini, Guru Abdul Hamid, Guru Haji Abdul Basit, Guru Muhammad Rafi'i, Guru Misron, ada Ustaz Umar Al-Manduri, Ustaz Muhammad Nur Ilmi, Ustaz Muhammad Lutfi Kampung Tengah, dan guru-guru yang lain. Dari doa untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau-beliau semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mari kita sambung sebentar kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi Ad-Da'iyah Ilallah Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini amin. Ila an qala min kalamihi sallallahu alaihi wasallam alladhi la yushakalu fi ijazih, qawluhu sallallahu alaihi wasallam annasu bi zamanihim ashbahu minhum bi abaihim, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma halaka mru'un arafa qadrahu, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam law takashaftum ma tadafantum. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian masih membahas perihal ijaznya kalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Nabi itu singkat, padat, namun maknanya amat sangat banyak sekali. Maka disebutkan dalam kitab ini termasuk ijaznya Nabi, singkatnya ucapan Nabi, namun padat maknanya, yang tidak diragukan lagi, yang tidak diiskalkan lagi. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, yaitu Nabi pernah bersabda,
annasu bi zamanihim asbahu minhum bi abaihim. Orang-orang yang hidup di zaman mereka itu lebih cenderung, lebih condong, lebih kuat dorongannya daripada keluarga mereka dan orang tua mereka. Karena tentunya yang namanya lingkungan itu lebih berpengaruh daripada kehidupan atau amalan atau perilaku yang ada di dalam keluarga kita. Walaupun sebetulnya di dalam catatan kaki perkataan ini sebetulnya bisa dinyatakan bukan daripada Nabi. Itu dari beberapa perkataan para sahabat Nabi. Ada yang mengatakan perkataan sahabat Umar, ada yang mengatakan perkataan Sayyiduna Ali, dan ada yang mengatakan perkataan Sayyiduna Ali itu lebih populer. Dan ini beliau Al-Habib Zaini menukil perkataan daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi, seorang ulama fikih terkemuka di zamannya. Imam Al-Mawardi ini sebelum Imam Al-Ghazali. Kalau kita mungkin belajar kitab fikih, maka Imam Al-Mawardi ini termasuk ashabul wujuh, termasuk ulama-ulama yang hidup di abad ketiga sampai abad keempat. Demikian dan mereka ini biasanya menyaring pendapat-pendapat daripada sahibul madhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Kan Imam Syafi'i itu punya muridnya banyak, diantaranya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Tapi yang mengemban madhabnya beliau itu adalah dua murid beliau yang populer, namanya Al-Buwaiti. Di antaranya namanya Imam Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti inilah nanti yang mana di antara Imam Buwaiti sama Imam Al-Muzani. Makanya Imam Al-Muzani ini beliau punya karangan Syarhul Muzani, atau nanti di Ikhtisar Mukhtasar Al-Muzani. Itu semuanya nanti adalah penjelasan-penjelasan beliau di dalam rangkuman kitab-kitabnya gurunya, di antaranya kitab Ar-Risalah dan sebagainya. Ini yang menyebarluaskan madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kan demikian Al-Muzani sama Al-Buwaiti. Walaupun nanti ada yang mengatakan yang menggantikan gurunya itu adalah Al-Buwaiti. Padahal dulu konon Imam Al-Buwaiti itu tatkala belajar dengan Imam Syafi'i tidak pandai seperti layaknya murid-murid yang lain. Walaupun demikian beliau itu tidak merasa putus asa. Beliau itu minta tambahan pelajaran dengan Imam Syafi'i. Yang lain bubar, beliau itu masih belajar dengan Imam Syafi'i. Sehingga ujung-ujungnya beliau lah yang mengganti posisi Imam Asy-Syafi'i di dalam mengajar dan sebagainya. Dan murid Imam Syafi'i banyak. Demikian nanti ada setelahnya, ini namanya mujtahid madhab. Mujtahid madhab. Madhab itu maksudnya di dalam madhabnya Syafi'i. Nanti yang mujtahid itu siapa? Di antaranya dua imam ini, Al-Muzani sama Al-Buwaiti. Setelahnya itu namanya ashabul wujuh. Di antaranya itu adalah Al-Mawardi ini. Demikian beliau Al-Habib Zaini ini hanya sekedar menukil apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi ini, yaitu di antaranya beliau berbicara tentang ijaznya ucapan Nabi, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti ada yang mengoreksi bahwasanya itu tidak benar dinisbatkan kepada Nabi. Demikian ini pembahasan lain yang jelas. Ini adalah yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi mengenai apa tadi, Bapak Ibu sekalian, mengenai yang namanya pengaruh orang-orang di sekeliling kita itu lebih berpengaruh, lebih bisa merubah karakter kita, lebih bisa mempengaruhi kita daripada keluarga kita. Kan demikian, karena memang mau tidak mau sekalian kita harus pintar-pintar menjaga keluarga kita daripada lingkungan yang tidak baik. Walaupun kita di dalam rumah, di dalam keluarga kita sudah jaga dengan ketat, kita sudah jaga dengan ketat, kita bentengi dengan ini, kita kasih amalan ini, kita ajarkan ini dan seterusnya. Tapi tatkala nanti dia di luar, maka bisa jadi itu asbahu, lebih menyerupai mereka,
lebih berpengaruh nih, mereka itu lebih pengaruh. Teman itu lebih pengaruh kan demikian. Ya di sini diumpamakan zaman, dan tentunya bukan zaman, orang yang hidup di zaman itu kan demikian. Ini lebih mempengaruhi daripada keluarga kita, dampaknya itu lebih besar. Makanya ada istilah Bapak dan Ibu sekalian, istilah itu yang bunyinya al-jar qabla dar. Perlu tetangga itu lebih diutamakan, lebih didahulukan, lebih dilihat lagi sebelum Anda membangun rumah. Sebelum Anda bikin rumah, lihat dulu tetangganya. Kan nih, kompleknya itu lihat dulu, sekelilingnya itu seperti apa sih orangnya ini. Oh, orang itu baik, ahli agama, rajin pengajian, orangnya Masya Allah semuanya, pecinta keluarga Nabi, mungkin mawid. Nah, baru sampean itu bangun rumah setelah sampean cross check tentang tetangga-tetangga yang sebelah. Jangan sampai bangun dulu, nggak tahunya tetangganya nggak jelas. Kan demi akhirnya anak-anak kita nanti yang dampaknya itu akan merembet ke anak-anak kita nanti kalau bergaul dengan anak-anak mereka, bergaul dengan mereka, akhirnya ya jadinya seperti mereka, mau tidak mau kan demikian Oleh karenanya ya penting sekali itu yang sekitar itu lebih penting kan, khawatir. Bahkan kalau kita mungkin cerita lagi tentang sosok yang baru kita hauli, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Dahulu beliau itu pernah suatu ketika beliau itu diminta untuk datang ke Mekah, karena memang abahnya beliau di waktu itu sebagai mufti di Mekah. Permintaan daripada gurunya abahnya yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, yang punya karangan kitab Sulamut Taufiq. Karena di waktu itu delegasi dari Arab Saudi itu ingin meminta Al-Habib Abdullah bin Husin itu untuk jadi seorang mufti di Mekah, jadi seorang mufti pembesar di Arab Saudi di Mekah. Maka beliau di waktu itu ya tidak mengiyakan, tapi beliau mengutus muridnya, tidak lain dan dilakukan muridnya itu adalah abahnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Jadi Habib Muhammad bin Husin itu adalah seorang mufti besar di Mekah, dan murid-muridnya itu adalah ulama-ulama di Indonesia, Mbah Hashim Asy'ari, siapapun itu ya. Kalau di Martapura itu adalah Syekh Kashful Anwar. Bahkan dulu pernah saya mendengar daripada Habib Salim Asy'adili, beliau bercerita bahwasanya ya orang Martapura ini, Syekh Kashful Anwar dan yang lainnya itu mereka itu belajarnya dengan para habaib. Di antaranya waktu di Mekah ngajinya itu sama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, karena mereka itu sezaman. Mereka itu jalur sana itu kepada para habaib. Makanya ya tradisi kita kental memang cinta dengan mereka. Jangan sampai kita itu keblinger, kepleset, tidak mengikuti guru-guru kita. Bahkan mereka itu amat sangat memuliakan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dulu Al-Habib Ali Al-Habsyi itu padahal kediamannya itu di area Masjidil Haram, kediaman ayahnya di area Masjidil Haram. Beliau itu tidak diizinkan leluasa untuk pergi sholat ke Masjidil Haram, padahal ya dekat, padahal itu dekat sekali. Tapi abahnya itu tidak mengizinkan, padahal sholat di Masjidil Haram itu keutamaannya banyak. Keutamaannya luar biasa. Tidak sama sholat di Masjid Al-Istiqomah sama masjid di Haram, tentunya berbeda 100.000. Beda. Tapi ini kenapa kok ayahnya itu tidak mau mengizinkan? Sulit mau memberikan izin kepada anaknya itu untuk sholat ke sana, itu sulit. Padahal ini ulama besar loh ya. Kenapa kok bisa sampai segitunya? Beliau mengkhawatirkan bahwasanya bukan masalah sholatnya di sana, tapi tatkala menuju ke sana itu yang dikhawatirkan itu berkawan dengan orang yang tidak jelas, akhirnya terkontaminasi, akhirnya akan merusak gara-gara berkawan sama orang yang ini. Padahal zaman dahulu, padahal ini di area Masjidil Haram. Bayangkan kalau kita di Sengata, zaman sekarang lagi sampai pergi ke Turlingga dibiarkan sama orang tua, sampai terserah sudah mau kemana-mana, yang penting selamat aja. Mau ke Kampung Tengah silakan, silakan. Tapi keinginan nunggu November kan demikian nih. Sekarang jangan pukuli sekarang. Demikian nih. Ini setidaknya intinya ya dijaga, dijaga.
Ini orang-orang dahulu sini, orang-orang dahulu. Jadi menjaga keluarganya agar tidak bergaul dengan sembarang orang karena akan merubah. Makanya kata Nabi, an-nasu bi zamanihim ashbahu minhum bi abaihim. Kemudian selanjutnya yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma halaka mru'un arafa qadrahu." Tidaklah bakalan binasa seseorang itu apabila ia mengerti akan nilainya, nilai dirinya. Tentunya dia akan bisa mengukur dirinya. Jangan sampai kita ini terkadang ya tidak bisa apa-apa tapi keminter, gayanya luar biasa, tampil di sana-sana dan seterusnya, padahal dia tidak ngerti, ilmunya mungkin baru aja atau mungkin bacanya salah tapi dia dengan atributnya, gayanya pakai bolang, gaya pakai ini, banyak yang udah semacam itu menang di gaya, tapi ternyata ya banyak kelirunya. Dia tidak tidak mengukur dirinya. Bahaya kalau orang itu terlalu pede, tidak mengukur nilai dirinya, kadarnya, kemampuannya, kapasitasnya, dia bakal binasa. Dia bakal binasa. Mau tidak mau dia Ya kalau kita mungkin mau kan tentunya orang itu mesti dia itu tidak bisa menguasai semua, itu tidak bisa, tidak mungkin bisa menguasai semua bidang. Tidak taunya ada orang tuh ngomong aja di sana sini, ngomong masalah ini, ngomong masalah sana, ngomong masalah yang sebelah sana, ngomong tentang ini, ngomong tentang itu, ngomong. Itu bahaya semacam ini. Dia tidak melihat kepada kapasitasnya, akan bahaya orang sebenarnya, akan merugikan dirinya sendiri sejatinya. Akan binasa bisa jadi orang yang semacam ini, mau tidak mau akan keblinger, akan kepleset, dan dengan akhirnya yang celaka dirinya. Oleh karenanya ya kita harus sadar diri. Oh, saya ini nggak bisa, berarti saya ini ya banyak-banyak belajar. Kan kita di belakang aja. Kan demikian bahasanya semacam ini, harus mengerti kapasitas kita. Jangan sampai tidak karena yang membahayakan ya bukan siapa-siapa, tapi membahayakan dirinya sendiri. Kan demikian ya sama halnya kayak orang ngomong macam-macam di sana-sana. Masa dia ngomong, masa ini ngomong, semuanya ditanggapi, itu bahaya. Man ada fi ghairi fannihi ada bil ajaibi. Siapa saja di antara kita yang bicara seenaknya, ada dia tidak punya kapasitas di dalamnya, pasti dia akan mendatangkan sesuatu yang membuat orang tuh geleng-geleng. Kok bisa orang ini semacam ini? Kok bisa orang semacam ini? Orang ini kelihatan bodoh ya, orang ini kelihatan tidak ngertinya. Itu ya harus tahu ukurannya masih. Oh maaf, saya tidak pandai dalam urusan ini. Ada yang lainnya. Kan demikian, oh yang menguasai ini adalah yang lainnya. Kan demikian, maaf saya tidak bisa, saya tidak ngerti, saya tidak tahu urusan yang lainnya. Kan demikian, kasih yang lainnya. Kan demikian bagus sekali. Yang jelas ini adalah ya harus nasihat buat kita agar kita itu lebih mengenal akan diri kita, lebih mengetahui akan kadar dan nilai kita, kan agar kita itu tambah baik lagi dan tambah baik lagi. Kalau kita tidak merasa semacam ini, akhirnya kita akan merasa lebih unggul daripada yang lain. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini, kata beliau, lau takashaftum ma tadafantum. Kalau seumpama, kata Nabi, dan ini sama di dalam catatan kaki nomor 2, nomor 3 ini bahkan di dalam catatan kakinya itu kami tidak menemukan sumbernya. Ini berlandasan daripada Nabi. Ini catatan kakinya. Tapi Imam Al-Mawardi menyebutkan itu daripada sabda Nabi. Tapi dalam komentarnya kata beliau, lam nakfu alaihi marfu'an fi ma baina aydina minal masadiri. Kami belum mengetahui lagi dari mana ini asalnya, sumbernya daripada kitab-kitab yang kita ketahui itu tidak ada kayaknya. Jadi kita ini tidak ditemukan. Tapi bahasanya mereka itu alangkah indahnya, bahasanya mereka tatkala mentakrib suatu atau mentakrib suatu hadis itu mereka tidak langsung menyebutkan ini hadis dhaif, berarti yang mengatakan itu adalah orang yang ada-ada, enggak. Bahkan yang lagi catatan kaki yang model semacam ini banyak nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Ada catatan kaki ini atau takhrijul ahadits itu di dalam kitabnya
Al-Ghazali yang berjudul Ihya itu yang mentahqiq itu adalah Al-Hafidz Zainuddin Al-Iraqi. Zainuddin Al-Iraqi, gurunya Ibn Hajar Al-Asqalani atau muridnya, karena memang sezaman mereka ini. Zainuddin Al-Iraqi ini tatkala belum mentahqiq akan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Ghazali ini, kalau beliau tidak menemukan referensinya, beliau mengatakan mengatakan model semacam ini, aku tidak mengetahui ini sumbernya. Beliau tidak mengatakan bahwasanya ini hadis dhaif, ini hadis maudhu, ini ada enggak kayak gitu beliau. Tapi terkadang ada orang di akhir zaman nih, orang-orang yang agak keras modelnya. Mereka harus mengatakan kitabnya Imam Al-Ghazali itu palsu, kitabnya itu tidak ada sumbernya, banyak ininya, banyak boteknya, banyak dustanya. Banyak yang komentar semacam itu, mereka tidak tahu. Kalau dilihat ini, kalau kita amati Bapak sekalian, hadis-hadis itu yang tercantum di dalam kitab-kitab induk, seperti kitab Kutubus Sittah, kitab Sunan yang 4 itu nih, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, atau nanti kitab Al-Bukhari, kitabnya Imam Muslim, atau mungkin ditambah kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau kitab-kitab yang lain. Itu kalau digabung keseluruhan, itu hadisnya itu tidak banyak, paling cuma beberapa puluh ribu aja, beberapa puluh ribu. Jadi yang tercantum di dalam kitab-kitab induk itu hadisnya Nabi itu cuma beberapa ribu. Sedangkan kalau kita lihat nih, dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan bahwasanya aku ini hafal 1 juta hadis, bukan 100.000, bukan 200.000, tapi 1 juta hadis, matanan wa sanadan. Dan terus kemana sisanya? Kan ini kemana sisanya larinya? Ini kalau seumpama, kalau kita pakai hitung-hitungan, karena kalau kita mengacu kepada kitab-kitab induk, di dalam kitab ilmu hadis itu tidak sampai beberapa puluh ribu, padahal yang dihafalkan mereka itu jutaan. Imam Syafi'i itu juga demikian. Imam Syafi'i itu ahli hadis. Imam Syafi'i itu adalah ahli hadis. Beliau itu banyak hafalannya, tidak kalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal selaku muridnya. Beliau dalam satu riwayat sama juga menghafalnya itu sampai 1 juta hadis. Kan demikian. Tapi ya tadi tidak terbukukan. Makanya terkadang itu tatkala meninggal satu ulama, maka bisa jadi terpendam pula lah dengan terpendamnya para ulama, ilmunya para ulama. Terkadang itu semacam itu karena belum digali, belum dikaji, keburu meninggal, akhirnya hilang juga nanti satu fak ilmu, satu pembahasan tentang ilmu agama akan hilang juga. Terkadang itu ada semacam itu sekalian Yang jelas sekalian, kata beliau di dalam kitab ini, kalau seumpama takasyaftum, kalau semuanya dibukakan kalian ini, apa yang ada pada diri kita daripada aib, daripada kekurangan, dibukakan, ditampakkan oleh Allah, madadafantum, pasti kalian tidak akan saling sudi untuk mengkuburkan satu sama lain. Tidak mungkin. Kalau memang saya tahu nih, orang ini benci sama saya, orang ini tidak senang sama saya, orang ini macam-macam lah dengan saya, kita tahu. Akhirnya kita akan bermusuh dengan dia, kan demikian. Akhirnya juga sama, kalau orang itu melihat aib kita dan sebenarnya nampak, maka juga sama akan bermusuh. Akhirnya tidak ada ujung-ujungnya. Akhirnya tidak ada yang orang itu mau mengkuburkan, mau menutupi kesalahan, tidak bakal mau. Oleh karenanya ini semuanya daripada rahmatnya Allah. Kalau semuanya sampai tahu apa dalam hati saya, tahu tentang saya, pasti sampai akan kabur daripada saya. Kan demikian. Kan memang banyak kekeliruannya, banyak kesalahannya, banyak bahayanya, kan demikian. Tapi Allah itu maha menutupi, sehingga patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya dibukakan, jelas kita akan bermusuhan semuanya. Kan demikian. Makanya banyak-banyak berdoa, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami dengan penutup yang amat sangat bagus darimu, penutup yang amat sangat indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar ditutup kesalahan kita, kekurangan kita. Kan demikian. Karena memang banyak. Kalau toh kita ini sama lah yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita berharap dengan kita berkumpul dengan para habaib, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang soleh pada malam ini, mudah-mudahan kekurangan kita ditutupi oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajat dunyawiyah maupun hajat ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat Bapak Ibu adik sekalian, mari ini kita dengari apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Ustaz Muhammad Najib Al-Habsyi dari Probolinggo. Beliau lancar pandai bahasa Banjar karena memang dahulu beliau pernah menguasai rantau beliau dulu, dan ilmunya orang rantau sudah diserap sama beliau. Jangan macam-macam sama beliau. Jadi nanti kalau toh beliau nanti berbahasa Banjar, ya memang beliau lawas di Banjar. Demikian ini. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad Fatihil mawli wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi al azim salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughriqu biha 'anna abwab asy-syarri wat ta'sir وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang memuliakan sadatil habaib yang hadir di malam hari ini, alhamdulillah banyak dan sudah terwakili tadi arahnya disambat secara detail dan panjang oleh guru kita. Mudah-mudahan berkat hadirnya para habaib menambah keberkahan buat diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap teman berjuang yang hadir di sini dan sudah tadi disambat juga lawan sedih, khususnya yang hadir di sini juga akhina fillah wa lillah, guru kita, guru syekhu, alhamdulillah parak setahun bersaudara, ada kesini parak setahun. Alhamdulillah guru kita ini berkembang biak, berlemak lah inilah. Alhamdulillah jadi makmur aja tuh hidupnya. Jadi disayang bini, ya lah, dia disayang bini ini berlambak insya Allah. Tapi kebalikannya bila orangnya kena kurus, karing, ya lah, di bawah pandir itu kali nyambung, itu berarti lantak di sariki. Tapi kalau di sini Pak, di sini insya Allah termasuk orang-orang yang rumah tangganya sakinah mawaddah. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan guru kita seberatan yang hadir di sini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat fi ta'atillah wa rasulih. Wa jangan lupa sahibul jad guru ibu Haji Aqsa, Haji Ibu Itu saja. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dihajatkan saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah summa alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita ini, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat kekasihnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, mempermudah urusan kita, mengabulkan segala hajat kita dan mematikan kita dalam keadaan yang Allah ridai, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di sini insyaallah kita banyak harapan. Salah satu harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan alhamdulillah sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi kita fasilitas sarana tempat untuk membersihkan atau mensucikan daripada dosa-dosa kita. Salah satunya adalah majlis yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majlis ini ada kulit dari tempat ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala
membersihkan hati kita, menghabiskan daripada dosa-dosa kita, Allah menjaga kita daripada segala nafsu dan kemaksiatan. Amin ya rabbal. Kita yang hadir di sini bersyukur kita masih diberi oleh Allah al-afiyah, kesehatan yang sempurna, dan harapan kita yang hadir di sini salah satunya Allah menjaga senantiasa memberi kita afiyah, kesehatan yang sempurna. Allah menjauhkan kita dari segala penyakit, daripada penyakit baik penyakit yang zahir atau penyakit yang batin, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih memberikan kesempatan juga hadir di sini mulai Tenggerong jadilah. Hanya datang dari Balikpapan, Tenggerong langsung ke Sangatta. Ya lumayan lapah ada juga, Uyuh ada juga, lawan lapar-laparnya juga. Cuma alhamdulillah tadi kita singgah di warung makanan di warung situ. Beto melanjutkan perjalanan, ya tak kena lubak nang dalam. Kan perjalanan di sini kan banyak jalan sakit kan, ada lubak nang dalam dihentamnya pulang, lapar pulang. Jadi insyaallah ini kita makanan lah, makanan insyaallah yang menyembuhkan penyakit kita, memberi kita vitamin jasmani dan rohani. Berkat apa yang sudah kita baca termasuk qasidah burdah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, memang meminta ampunan dan pemaafan dan juga afiyah ini termasuk salah satu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yang hadir sini kita yakin bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita melajari kita bahwa senantiasa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah. Jadi afiyah itu kebalikan daripada sakit, kesehatan yang sempurna dan juga keselamatan yang Allah jauhkan daripada segala bala musibah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, meminta maaf dari Allah dan meminta kesehatan. Bahkan dalam satu riwayat saking pentingnya kesehatan Nabi itu dalam suatu riwayat bila dalam sembahyang fardhu, sembahyang yang wajib itu meminta afiyah dari Allah sebanyak 17 kali. Nabi ini bila sembahyang sunnah Nabi itu meminta al-afiyah, keselamatan, kesehatan dari Allah sebanyak 12 kali. Dengan suatu pelajaran bahwa sangat penting kita mengangkat tangan kepada Allah meminta al-afiyah. Bila sehat itu nyaman, kalau hadir majelis yang alam ini nak hadir ni afiyah berdatangnya hadir kalau kesehatan. Bila kita giring udah kesini kita kalau di atas pati laman situ giring. Makanya jar Haji Aksa tadi ambil yang baru dihaji awas kena sini acaranya biasa masih baburda. Yang istirahat saja, bila istirahat saja orang gering katanya. Artinya kan tampolo kita ini diberi sehat, kita memaksimalkan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kawak mulai awal itu hadir, ya mulai awal. Kecuali bila awalan menurunkan tergantung supir, tergantung yang mengantar ya kalau bila yang mengantar di lambat, karena ini makmum ya kalau dia yang mengantar laju. Nah, apabila memang antar ini ahli hisab, sebilah, dua bilah aja, nah ini macam lambat. Artinya kita yang hadir sini sehat berataannya kalau, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan salah satu doa yang biasa dibaca ketika kita hendak berbuka puasa juga meminta al-afwa ya kalau maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujar ulama, apa perbedaannya? Allah ini Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Kan ada sifat Allah Maha Mengampuni, Allah Maha Pemaaf. Jadi Allah Maha Pemaaf ini lebih tinggi daripada Allah yang Maha Mengampuni.
Al-Ghafur, Allah itu maha mengampuni. Bila ada hambanya yang bermaksiat, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata ulama dikatakan termasuk orang yang rugi adalah orang yang ketika ini bermaksiat saja dan orang ini kadang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakanya ini meminta ampun kepada Allah, berapa kali ini bermaksiat pasti diampuni. Ghafur, Allah ini maha mengampuni. Jadi karena bila di hari kiamat ketika sang hamba dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mau mengkai maksiat-maksiat yang kita jauhi di atas dunia ini adalah orangnya sudah hari ini tanggal ini sakian lengkap di Bogor itu disambat berataan. Kita bayangkan rasanya kayak apa kita membayangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan KPK aja atau polisi diinterogasi menggetar tapaluh berkeringat, apalagi di hadapan Allah diinterogasi. Lalu jar hamba tadi, ya Allah, bujur maksiat itu ulun gawe, tapi ulun ini sudah meminta ampun kepada pihak atas maksiat itu. Ini ulun tahu ulun ampuni. Berbeda dengan Allah yang maha pemaaf. Bila Allah yang maha pemaaf, ketika sang hamba tadi dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka catatan maksiat kita di atas dunia itu bersih sudah. Ada lagi. Kenapa? Sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya kita meminta al-afwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tergabung bila orang biasa membaca Riyadhul Latif yang disusun oleh Imamul Haddad itu pasti membaca Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fi dini wa dunyaya wa ahli. Itu jangan kata baca nih. Nabi kita aja membaca 17 kali bila sembahyang fardu, 12 kali bila sembahyang sunat. Bahkan ketika kita qunut juga tuh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kita minta kepada Allah, ya Allah berilah kami kesehatan yang sempurna sebagaimana Engkau memberikan mereka kesehatan juga. Ya. Jadi pentingnya al-afiyah, meminta nabangarannya kesehatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kenapa narkoba itu haram, minum-minuman keras itu haram, karena itu merusak satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu? Kesehatan ya, kalau makanya dihukumi haram karena itu merusak pemberian Allah yang luar biasa. Makanya wajib kita menjaga nabangaran nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah kesehatan. Dan hadirnya kita di majelis ini, kita ini bukan hanya mencari ampunan atau maaf dari Allah, dua kita mencari kesehatan zahir dan batin. Salah satu ikhtiarnya termasuk yang dia baca ini ya, kalau qasidah burda ini ikhtiar batin. Karena berapa banyak orang yang membaca burda mendapat afiah, kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh ulama, ba'dul adwiyah la ta'khudhuha min 'indi at-tabib bal tajiduha min al-habib sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya obat itu ada dari dokter. Kita mencari dokter itu ada. Ya dokter itu sudah memeriksa, memberi resep sarabenya, cuma belum kunjung diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalinya obat itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Busiri ya kalau giring berobat ke dokter macam-macam, sekalinya obatnya kan dari dokter. Ternyata saya mendapat afiat, kesehatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dan Habib daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hadir di sini, kita menyatakan selain kita ini mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad, hadir di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Bila kita membaca Quran, kita menyatakan juga salajur ya kalau ya Allah, mudah-mudahan berkat qasidah burda, berkat Nabi kita Muhammad, bila ada yang menggiring, mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya penyakit yang zahir, penyakit yang batin, penyakit hati. Mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikruhu fi syifa idza tamada bil ilal. Dan dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada obat idza tamada bil ilal. Tamada itu
orang yang sudah pinggangnya lawas gering, ada sing ampihan gering, ada kalanya berkat orang tadi membaca burdakah, membaca maulidkah, membaca dalailkah, memuji nabi kah, ada kalanya di situ Allah menurunkan obat di orang itu, dan ini kada berlebihan. Ada kalanya orang ini, nah berarti Nabi Muhammad itu Tuhan kah, nang kawak menyembuhkan. Apakah Nabi itu Tuhan kah, yang dapat mengobati ini orang nang bungol. Artinya Nabi Muhammad itu wasilah perantara kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita afiah kesehatan. Makanya bila kita membaca Dalailul Khairat, itu salah satu nama atau ngaran Nabi kita Muhammad itu Sayyiduna Syafi'. Nabi Muhammad itu dokter nang mengobati, nang menyembuhkan. Bila diartikan secara harfiah, ya kalau apalagi kurang nang sembuh pendek atau nang akalnya hendak, wah berarti ini kita menisbatkan kepada Nabi Muhammad sifat Tuhan nih. Ya kalau Sayyidina Syafi', Nabi nang mengobati, nang menyembuhkan, kada kayak gitu. Ibarat kita ke dokter, berobat ke dokter, lalu dokter tadi menyembuhkan kita, apakah dokter itu Tuhan? Ada. Artinya berkat doa Nabi, berkat japaian tangan Nabi, berkat tawajuh Nabi kepada Allah, atau bahkan para sahabat nang didudahi Nabi banyak nang diring, lalu Allah memberikan kesehatan afiah kepada orang itu. Sama juga ketika kita ke dokter, bukan dokter itu nang menyembuhkan, artinya berkat keahlian dokter tadilah, kapitaran dokter tadi itu, atau resep nang pas nang sesuai yang diberikan oleh dokter tadi itu, ya kalau maka Allah memberikan kita kesembuhan. Wasilah itu. Dan memang kada berlebihan Nabi kita Muhammad adalah Sayyiduna Syafi', yang menyembuhkan, yang mengobati penyakit. Dan itu kada berlebihan, jakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah dalam Al-Quran itu berfirman yang menjelaskan akan manfaat madu. Salah satu ayatnya, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Ujar Allah, keluar pada parut lebah wangi, bahasa Benjamela, keluar pada parut wangi atau lebah itu syarabun. Kenapa syarab di sini? Ay asal, keluar madu. Nang mana madu tadi itu fihi shifaa'un linnas. Nang mana dalam madu itu ada obat gesan manusia. Ada salah satu sahabat ini datang ke rumah Nabi, lapor bahwa ada saudaranya itu istatla obat loh. Bila bahasa Banjar itu bahiraan, diare, los. Jadi keluar mincret, jawanya lah. Jadi keluar terus kena bahiraan. Kemudian Nabi menyuruh orang tadi itu suruh istihya asalan. Coba bang minum makan saudara pian dan senang untuk madu. Lalu cari madu, lalu dapat madu, diminum makan madu sekalinya, bukannya ampeh, behiraan bebangat sekalinya. Kalau sehingga lapor pulang kepada lawan Nabi Rasulullah, ini ampeh kada, justru makin parah banget. Lalu yang kedua kalinya Nabi tetap menyuruh istihya asalan, minum makan madu. Maka diminum makan madu pulang yang kedua kali, ampeh kada. Bebangat pada yang pertama, makin deras, nang keluar itu, ada kakaruan itu. Padahal lagi lapor Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini kayaknya makin bebangat. Nang ketiga kalinya tetap yang menyuruh iskihi asalan, Nabi menyuruh minum makan madu. Minum makan madu nang ketiga kali justru lebih bebangat, lebih parah pada nang kedua kali. Ini sudah sekali, dua kali, tiga kali. Nang tiga kali kan timbul sudah rasa gair, rasa ragu. Padahal ini menyuruh Nabi. Jadi jangan sampai Nabi ini bujur. Ada lah ya kalau jaka sekali ini sudah tiga kali, sampai ada. Datang yang keempat kalinya kepada lawan Nabi Rasulullah ini kayak ini sudah tiga kali Nabi minum makan madu. Lalu ujian Nabi Muhammad ketika mendengar itu, ujian Nabi apa? Sadaqallah wa kadzdzaba batnu akhik. Allah itu maha bujur. Jika Allah itu berfirman dalam Al-Quran bahwa dalam madu itu ada obat geser manusia desa bujur, Allah ada berdusta, Allah ada bakar ramput. Nah masalah berarti parut daripada saudara dia. Iskihi asanat, nang keempat kalinya, minum makan madu nang keempat kali.
Pas diminum makan yang keempat kalinya baru berhenti ampe. Ya kalau di sini Nabi hendak meyakinkan orang tadi itu bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jujur. Dan Nabi sini mengatakan bukan hanya mengatakan manfaat madu, tapi di sini Nabi juga berbicara masalah kedokteran. Kalau ada kalanya orang ini seperti orang menguntal obat, ada nang prosesnya cepat, ya kalau ada nang lambat, ada nang lekas, ya kalau tergantung bagaimana, bisa tergantung awak, tergantung fisik, tergantung pola makan, pola hidup, ya kalau tergantung pikiran macam-macam. Jadi ada kalanya orang ini misalnya sama garing, si A, si B garingnya sama, rumah sakitnya sama, dokternya sama, kalau bahkan bilangnya sama. Cuman yang si A ini lekas benar, sehatnya, yang B ini lambat, padahal sama garingnya, obatnya sama, resepnya sama, dokternya sama. Mungkin bisa yang membedakan mungkin faktor umur, ya kalau jadi awak ini, tubuh kita ini kan merespon obat ini macam-macam. Ada yang langsung merespon, ada yang kena 3 hari minum obat hanya ampe. Kalau bisa faktor pikiran, ujar dokter, ikanlah si A ini jangan api gelau, jangan banyak pikiran, bawa bertenang aja, banyak istirahat, masih nang si A ini maka lekas sehat. Nang si B ini lambat, ini ada pasihan orangnya. Ujar dokter bawa istirahat, dibawa mau unjun, ya kalau ya dokter ampih dulu baru kojar, makin gencang baru asam liur aja ada berokok, ya kalau ada pasien lawan dokter maka lambat. Jadi tergantung mungkin faktor pikiran, faktor makanan, faktor umur, ya kalau makanya kan bila kita ini menjenguk atau mengunjungi orang yang sakit itu menyakawakan dikisahkan yang bagus-bagus ya lah, dihimungi supaya supaya lakas menyakawa bawa apa ngarannya buah-buahan kah, bawa deh kah, apalagi duit, duitnya se-M misalnya, aku lakas bigas kalau langsung sehat dan afiat. Nang si B ini tinggal lambat itu nang datang tuh kisahnya macam-macam. Ini kisah horor, kisah misalnya ada kalau udah semalam giring kayak biar sama giringnya, 2 hari matinya, kayak bah hendak sehat, kayak bah hendak bigas nang didengarkan, nggak ada macam-macam pokoknya. Jadi tergantung apanya ini dengar, apanya ini lihat, ya kalau itu apa ngarannya bisa memberi pengaruh kepada kesehatan. Dan ini meyakinkan bahwa apa yang datang dari Nabi atau disambat dengan tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi Muhammad itu pasti hujur dan pasti mujarab. Cuma ada kalanya kurang ini, aku ini sudah mengumpati apa ngarannya pengobatan Nabi termasuk minum madu dan kayak apa? Ada orang madu hujur madu tapi madu palsu, maulah sehat. Maka madu nang asli itu bila diandak di rumah jerlah itu kirim pacah, rinjing narobe itu berarti madu asli. Nah ada kan kita ini culas, kita ini orangnya berjual madu itu ada jujur, ya kalau ada yang pakai pangan gula, ya kalau kan sejujurnya kan madu itu kan memakan nektar, biasa permadunya itu kan nektar ya kalau, nah nektar ini kan cukup, jadi ditambahinnya gula, nah kayak hendak sehat. Hendak kisah berujung banyak tapi memberi penyakit kepada manusia. Atau mungkin madu itu ada beberapa proses pengentelan kah, proses pemasakan sehingga menghilangkan daripada vitamin atau enzim yang ada pada madu. Sejujurnya Allah turunkan madu itu dasar bujur syifa linnas, obat kesan manusia, tapi yang mau olah penyakit itu ya manusia itu juga dengan cara yang tadi itu. Ya kalau ada kalanya orang ini sudah bebekam. Jadi memang asyifa ummati fi thalathin, ya kalau asyifa ummati thalathin, obat umat itu 3. Salah satu yang disambat Nabi tadi itu adalah yang pertama dari madu. Yang kedua yang disambat lawan Nabi adalah hijamah, bebekam, besunguk bahasa Banjarnya itu bebekam, tau lah bebekam. Lalu ada kalanya orang ini aku sudah bebekam, tapi pinginnya kada ada efek, kada ada respon. Lain bekamnya nang salah, tapi kurangnya nang ada sesuai. Bekamnya kayak apa? Bila cara Nabi itu kan ada
tanggalnya ya adalah tanggal bebekam nang sunnah hijriahnya 17, 19, 21 kan berang ada yang bebekam hari Natal juga. Dan juga sesuaikan harinya, hari nang sunnah, hari Senayan, hari Selasa, hari Kamis, segala. Yang itu waktu berpengaruh juga. Waktu nang bagus tuh ya awal siang atau tengah hari ketika darah itu mengalir. Bila orang bebekam itu malam hari ini ada efek biar ulama kurang anunya apa ngarannya memberi di awak ini. Jadi ada tata caranya juga. Bujur sunnah Nabi cuma kayak apa cara kita menggaulinya. Atau juga setelah bebekam kayak apa kita menjaga. Ada pantangan berapa hari jangan makan ini bang itu bubuhan nang harinya nang paham. Artinya lain hijamahnya bekamnya nggak bokot tapi kita nang salah. Sama ketika orang tadi itu Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu syifaun fi sudur bahwa Al-Quran itu obat gesan hati. Tapi ada karena orang ketika ingin membaca Al-Quran justru bebanget penyakit hatinya. Apakah Al-Qurannya nang salah ada? Iktiqat orang tadi keyakinannya nang lemah. Apalagi ini ketika membaca ada keraguan. Apalagi ini membaca itu bukan niat dasar mencari hidayah, tapi untuk mengajak berdebat misalnya. Ini kadang mau menambah keyakinan, kadang mau menambah obat biasanya justru makin bebanget penyakitnya. Atau misalnya ada orang kesurupan babinian, biasanya rancak kesurupan ini babinian ya. Kalau perempuan ini memang rancak kesurupan, dimana-mana ada surupan masal itu pasti babinian. Lalu ada guru kampung kan ada pasti guru kampung nih, karena guru kampung fa jadi pak. Cuma ketika ini itu mengobati orang nang kesurupan tadi dibacakan ayat kursi, baku ciak nang jin tadi keluar. Nah, kalau berarti ada nang kedua kalinya ketika nang binian tadi itu kesurupan, ada juga nang ruqyah misalnya. Nang ruqyah ini lebih fasih pada guru kampung tadi, bahkan juara MTQ misalnya. Tapi ketika dibacakan ayat kursi ada mau keluar nang dia, ketawa dia, aja. Apakah ayat kursi nang salah? Nang salah, nang guru kampung. Dasar bujur guru kampung ya kalau ada tapi fasih, tapi hati sini bersih. Untung sedih bersih. Sekalipun ada fasih membaca Al-Quran, jen takutan. Tapi sekalipun tadi orang tadi itu fasih, juara MTK misalnya, emak mulutnya emak. Ya kalau kemana-mana bila memandiri orang ini, kayaknya sudah. Kalau membaca orang, menyambaca orang itu nomor 1. Dan mau keluar, jadi nang salah kelahin ayat. Makanya bisa berpisah. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu ada babinian nang kesurupan raja ini bisian budak nak babinian ulang ini. Jadi memang kenapa perempuan itu banyak nang kesurupan? Salah satunya perempuan ini bila inya sarik lah, diwar sarik benar gitu lah. Pokoknya buat perempuan ini bila sarik nang kayak Acil Juleha. Kalau bahaya rumah dibabaknya, dihancurkannya. Ya kalau bila sudah sedih perempuan ini keluar sedihnya. Nah di situ masuk ke jin. Makanya Nabi itu mengajarkan umatnya. Makanya tidak ada satupun ajaran Nabi Muhammad yang sia-sia, sekalipun itu hanya doa. Nabi itu melajari umatnya khususnya ini babinian. Bila kita sudah menjemur baju, bedadai biasanya lah, itu sunnah langsung dilipat masuk ke lemari. Bila di lemari, pokoknya disunahkan langsung dilipat. Ada kalanya orang ini kan atau begini awal ada sawat melipat baju, jadi sekedar diandak aja digantung. Bila kita menggantung baju, kada boleh sekedar menggantung baju dari Nabi. Disuruh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Kenapa fadilahnya, keutamaannya ketika orang tadi menggantung baju kada dilipat tadilah, kada orang tadi menggantung baju kada membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, maka jin beganah di situ. Sehingga bila sudah jin beganah di bajunya nah pulang selawar. Ya kalau maka berkurang juga keberkahan daripada baju tadi itu. Ini lakas rusak. Dan yang kedua, bila sudah kebiasaannya mengandak baju atau kita ini kan hendak esok dipakai pulang baju kita hendak di gantungan situ. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, maka ada jin di situ.
Ya kalau maka ada pengaruh negatif di awak kita. Kenapa negatifnya? Ya pemulir tuh Pak. Ada rasa malas untuk beribadah. Kenapa? Itu bajunya, pakaiannya, kenapa pulang coba asal ditimba aja. Ya kalau dipakai pulang kan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya ketika di WC, di kamar mandi nababilian ini, terutama tetap disunatakan tapi dalam hati. Ya kalau sunat kan bila dalam WC atau dalam kamar mandi kan kita tidak boleh mengucapkan secara lafaz secara jelas. Jadi cukup di hati dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anak bajukah atau ketika dalam keadaan batin ranjang. Khususnya begini, kenapa? Kamar mandi atau WC itu menjadi markas rumah di mana jin itu bergenah. Jin itulah apalagi melihat manusia ini, khususnya perempuan ini melihat bagaikan ratu. Kenapa? Karena dalam bangsa jin itu besar kadada babinianya nang bungas. Makanya salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita kalau melihat bubuhan sebelahnya itu, melihat jin atau melihat setan. Salah satu hikmahnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita diberi oleh Allah kesempatan kalau melihat jin atau melihat setan, maka berapa banyak manusia ini nang mati bakajutan. Jadi mati mendadak kena serangan jantung. Kenapa? Melihat buruk rupanya jin tadi. Jadi ada jin nang bungas ada besar iwar jeleknya. Jin nang bungas kan ada TP aja di dalam berkumpur beginco itu di film aja. Makanya ketika bangsa ini melihat manusia terutama perempuan itu mereka melihat bagaikan ratu. Bayangkan ketika nang babinian tadi batilanjeng di kamar mandi, kesempatan ini janjin. Ini pemandangan yang istimewa nih. Ya kalau secara jelas bukan hanya mengintip nang kayak lelaki tuh. Ya kalau curi-curi pandang, ini secara jelas jin tadi melihat. Makanya supaya terhijab, terdinding ada sampai nang jin itu melihat ketika kita membuka pakaian. Disunatakan tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa, maka buta nang jin dan karena melihat. Anda kan baca kah, baju kah, kopiah kah, sandal kah, ya, pokoknya ingatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa. Khususnya nang bisin anak babinian ajarin itu, apalagi sampai nang jam-jam apa pengarannya di WC itu bisa jadi bukan ini nang hendak lawas jinnya, nang hendak lawas. Kalau dirayu-rayunya atau mungkin dijatuh-jatuhnya lawan jinnya itu hakun lawas nang babinian tadi itu. Makanya mulai dilajari ketika masuk WC, lajari tadi itu. Selain membaca doa sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tadi itu. Singkat, insyaallah hafal aja pian dia kalau enggak ada hafal nanti bertulis lah. Karena catat dulu saya insyaallah hafal aja. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa. Tadi kembali di zaman Imam Ahmad bin Hanbal itu ada perempuan budak seorang raja yang kesurupan, ya. Lalu meminta suruh pelayan untuk meminta kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Di waktu itu senrahatan berzikir di masjid, belum nonton lagi. Ini namanya raja kulir namanya ke istana atau kerajaan. Bapaknya apa? Aku bisian sandal. Jadi sidin itu punya sandal khusus yang sidin pakai bila hendak berwudu. Bahkan disebutkan tali sandalnya itu dari pelepah nyium, dari pelepah kelapa. Artinya biasa aja sandal sidin. Nah bawa sandal dulu lah. Karena bila sampai pada bininan kesurupan tadi ucapakan ini ada pesan daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bila ikam kada hakun keluar dari perempuan ini paksa ulun catuk lawan sandal Imam Ahmad bin Hanbal ini baku ciak nang jin tadi. Lalu jin tadi mengatakan jangankan keluar daripada awak perempuan ini, jakanya Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh ulun keluar daripada irad, ulun keluar. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini wafat, babulit pulang jin tadi itu, kasurupan pulang nang binian tadi itu. Nah orang yang melihat pinanya ditakut-takutkan dengan sandal, insya Allah keluar jin ini. Soalnya orang semalam melihat pakai sandal aja,
medianya ditakuti dengan sandal insya Allah keluar. Lalu mencobain wahijin. Nah, bila ikam udah keluar daripada tubuh seorang perempuan ini, aku capluk lawan sandal ini. Maka sandalnya harap ada sandal Imam Ahmad bin Hanbal bermerek Carvel. Sekalinya ketawa nang jin tadi ini. Ada mau keluar. Kenapa ujar nang jin tadi ikam ini ada sama lawan Imam Ahmad bin Hanbal. Bila Imam Ahmad bin Hanbal ini soleh, ikam boleh. Imam Ahmad bin Hanbal ini jangankan nang jin tadi lah, jangankan keluar daripada tubuh perempuan ini, keluar pada irak ulun hakam. Kenapa? Karena sidin itu kata Allah fa'umirna bi ta'ati. Jangan jin tadi karena sidin orang yang taat takwa kepada Allah, sehingga kami disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuruti orang yang takwa kepada Allah. Cuma terakhir garis bawahi jakanya Allah itu mengatakan bahwa madu tadi adalah obat desa manusia. Lalu bagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, rahmat. Nabi diutus oleh Allah untuk menebar rahmat. Ada syifa linnas lagi. Rahmat ini atas pada syifa, bahkan kesembuhan, rahmat, keselamatan, kebahagiaan, semua kebaikan yang ada dunia dan akhirat itu tak buat masuk dalam rahmatan lil alamin. Jadi tidak berlebihan ketika orang tadi mau wadzikruhu fihi syifa idza tamada bil ilal. Jika qasidah burdah ini menjadi wasilah kita untuk Allah memberikan kita afiat kesembuhan, itu tidak berlebihan. Kenapa? Nabi itu atas pada syifa. Kalau bahkan Nabi itu Sayyiduna, insyaallah mudah-mudahan karena apa yang kita baca Allah Subhanahu wa taala memberikan kita afiat kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Bila ada nanggiring di antara kita atau orang tua kita atau anak kita, orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjaga iman dan Islam kita, tidak mati dalam keadaan tidak mati kecuali kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dan mudah-mudahan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjaga anak-anak kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh, salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang ahli salat, ahli shalawat, ahli dzikir, ahli Al-Quran. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam بفجر المجتمع نظرية المستقبلاني وعدنا ما قد سألنا من عطايا الإسلام. Mungkin ini saja saya sampaikan. Kalau dia minta maaf dan ta'ala minta ridha Rabbil Subhanahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. اغفر لنا وارحمنا
وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Karim, Rabbana ya Rahim, Rabbana ya Rahman Rahim. Ya Maulana ya Mujib ya Hamdirun ya Gitu. Wa sallallahu alaihi wa sallam taqdiya jadina wal muslimin gharib. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.